Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 1 MRK 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan beberapa toolbar draw di AutoCAD. Sebelumnya, perkenalkan saya Devona Diva Kurniawan, absen 6. Perkenalkan, nama saya Brilian Devangga Mardiputra, absen 5. Perkenalkan, nama saya Febrandoni Prasetyo dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Walifat Sokasihandra, absen 12. Kenalkan nama saya Muhammad Tadi Syahid, absen 14. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang penggunaan toolbar garis. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrandoni Prasetyo dengan Indo 68 akan mempraktekkan AutoCAD pada bab line. Pertama ada gambar seperti yang saya tampilkan. Terus bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita harus cari ikonnya. Ini ada toolbar home dan ini ada icon yang namanya line. Itu kita pencet line juga, kita taruh ke bawah, kita arahkan ke yang akan pakai. Setelah muncul garis berwarna hijau, kalian bisa list up dimensi yang ingin kalian tulis. Contohnya di sini ada 100 pertama. Kalian akan angka 100. Itu yang di bawah ada tulisan 100, langsung kalian enter. Terus enter lagi. Terus di bawahnya ada 200. Caranya juga sama. Pertama kalian ke line, di situ diarahkan ke garis yang ada, terus kita arahkan ke kanan sampai keluar yang berwarna hijau dan dimensinya ukurannya 200. Kita enter, kita enter lagi. Itu sama seperti yang tadi, tapi 300, 300 enter, terus 100 sama 400, kita enter saja, kita enter lagi, terus 500, tarik ke kanan sampai warna hijau, terus kita enter. Dan ada caranya, kita enter, terus terakhir ada terus juga enter, enter selesai. Ini untuk membuat garis ya. Terus ada cara membuat persegi. Kalau persegi caranya juga sama, tapi kita harus menggunakan icon yang namanya polyline. Jadi nanti titiknya tidak berpindah, dalam satu sudut itu bisa membuat dari satu garis. Kalau tadi kan kita tadi sebenarnya juga bisa, cuma untuk line itu kayak satu garis saja. Jika kita blok semua, garis yang lainnya tidak akan ter- terblok. Contohnya seperti ini. Kalau saya menggunakan line, terus kita membuat persegi dengan dimensi 100 kali 100. Nah, kita klik di sini ke arah kanan 100, kita enter ke bawah 100, kita enter ke kiri bentar, ke kiri 100, kiri 100. Nah, untuk sini kita bisa menggunakan tekan C terus enter. Nah, selesai. Ini kan tapi kalau kita pakai line itu misal kita mau menghapus itu cuma satu garis saja yang kehapus. Nah, seperti ini. Jadi kita um, suatu beda kalau pakai polyline. Kalau pakai polyline bisa langsung semuanya. Contohnya ini dengan dimensi 100 kali 100, ke kanan 100, ke bawah 100, bentar, ke kiri 100,
Dan maaf, saya ulangi lagi, ada kendala teknis. Nah, kita polilen lagi, terus kita enter dengan dimensi 100 kali 100. Kita pencet, tekan di sini, terus ke kanan 100. Kita enter ke bawah 100. Kita enter lagi ke kiri 100. Dan finishing kita tinggal pencet C, enter. Selesai. Dan misal kita mau hapus, ini tidak perlu satu-satu. Tuh, bisa langsung dihapus semuanya. Itu kalau polyline. Selesai kita menggunakan gambar kedua. Ini kedua ada 100 kali 150. Kita pencet lagi polyline ke kanan. Terus ke bawah 150. Ke kiri 150. Kiri 100. Dan C, enter. Nah, sudah selesai gambar kedua. Terus ada gambar ketiga. Rupanya salah. Untuk 150 ini tadi panjangnya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi kita bisa polyline. Titik ini ke kanan 150. Enter. Ke bawah 100. Ke kiri 100. 150 maksudnya. Dan C, enter. Selesai. Gambar ketiga 200 kali 100. Untuk 200 itu panjangnya. Jangan lupa polyline. Kalau kalian mau udah sebenarnya tinggal pencet enter lagi. Enter langsung otomatis ketekan tombol polyline. Kanan panjang 200. Lebarnya 100. Ke kiri 200. Dan C, enter. Selesai. Terus gambarin di bawahnya ada apa itu? 150 dikali 100. 150 kita langsung pencet enter saja. 150 ini ke kanan, ke bawah 100, ke kiri 150, dan C, enter. Oh, pokoknya salah karena lupa saya. Habis. Oh, ternyata 50 ini panjang ke bawah. Kita tekan enter. Kita tekan polyline saja kalau kalian bingung. Jadi kita ke kanan 150. Oh, kanan 100. Bawah 150. Ke kiri 100. Ke atas. Oh, atau kalian langsung di enter. Selesai. Kalau gambar kelima ada tadi ada kendala kehapus. Saya ulang lagi bentar. Gambar kelima ini ada 150 kali 150. Saya percepat ya karena waktu. Di enter. Dan terakhir di enter.
terus ada gambarnya terakhir 150 kali 200, berarti ke kanan 200, kita pencet polyline 200, terus ke bawah 150, kiri 1, oh 200, terus CN. Jadi gitu cara membuat line. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya, Olivia Safiandra, akan memberikan tutorial menggambar bentuk poligon pada toolbar draw. Pertama-tama, kita akan mencari icon poligon di toolbar draw yang berada di kanan pojokan atas. Untuk menggambar suatu poligon, kita dapat melakukan 3 cara, yaitu yang pertama, mencari icon poligon, lalu kita langsung mengklik icon, dan langsung menentukan sudut berapa yang akan kita gambar. Yang kedua yaitu mengetik pol, lalu enter, lalu tulis berapa sudut yang kita mau. Dan yang ketiga yaitu kita mengetik pol, lalu kita spasi. Untuk tutorial kali ini saya akan memakai pol, lalu saya enter. Di sini saya sudah memiliki beberapa bentuk poligon yang dapat kita tiru. Ini ada segitiga, segi 5, ini segi 7, ini segi 7, dan segi 10. Itu bukan segi 3 juga ya, tapi segi 7. Nah, yang pertama, ketik pol, lalu enter. Kemudian kita menentukan berapa sudut yang akan kita gambarkan. Karena kita mau segitiga, jadi kita mengetik angka 3, lalu kemudian enter. Lalu kita temukan pusatnya pada mana. Misal di sini, di kiri, kemudian pilih insert circle, karena kita membuat dari titik pusat ke sudut. Lalu kemudian kita bisa langsung mengetikkan berapa jarak yang akan kita buat. Kalau di contoh ini sudah ada jaraknya, yaitu 150. Kan kita langsung ketik 150, lalu enter dan jadi. Nah, lalu jika kita ingin mengambil lagi, maka kita bisa langsung tekan enter, kita ketik angka 5 karena kita akan membuat segi 5. Tunjukkan titik pusat pada di mana. Kita di sebelah sini. Kemudian pilih insert juga. Langsung kita tulis berapa sudut yang akan kita saya akan memakai 150 lagi. Dan yang ketiga akan membuat segi 7. Tekan tombol enter, kemudian ketik angka 7, enter, tentukan titik pusat yang digunakan, klik kiri, pilih insert juga, kemudian kita bisa langsung menentukan berapa jarak yang akan kita gambar.
saya akan pakai 150 juga. Enter, kemudian jadi. Yang terakhir kita akan membuat polygon segi 10. Tekan tombol enter, kemudian tulis angka 10, kemudian enter, kemudian tentukan titik pusatnya ke kiri. Kita memakai circumscribed atau circle karena kita akan membuat dari titik pusat ke sisi. Langsung kita bisa menuliskan berapa jarak yang terjadi. Saya juga menulis 150, kemudian enter, lalu bangunannya kita mau yang kita inginkan sudah selesai. Nah, ini agar kita untuk mengakhiri perintah membuat polygon, kita bisa tekan tombol escape. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Masyahid. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat polyline. Pertama, kalian bisa mengklik icon yang ada pada pojok pojok kiri atas, ada di toolbar ini, atau juga bisa kalian klik dan tulis PL enter. Nah, seperti ini. Kita tinggal buat ini sih. Kita luruskan dengan garis hijau, lalu klik tarik ke kanan, tinggal ketik 100. Seperti ini. Ini udah ada contohnya. Terus kalian tarik ke bawah, kita ketik 100. Seperti ini. Kita geser ke kiri, lalu kita ketik 100. Bentar. Seperti ini. Lalu kita bisa juga langsung kita klik geser crosshairnya ke titik awal kita buat garis. Set, tekan, kita enter. Nah, jadi ini 100 kali 100 ya. Contoh berikutnya, kita ketik PL enter. Ini sudah ada PL, ini perintahnya PL line. Jadi itu adalah perintahnya polyline ya. Lalu kita mau kita gambar, kita tarik garis sama seperti yang tadi, garis ke kita tarik ke garis kanan, kita ketik 150. Nah, udah kan, kita tarik garis ini ke bawah 100, lalu kita tarik ke kiri, kita ketik 150. Set. Nah, lalu kita hubungkan garis ini yang nyantol ini ke titik yang tadi, yang awal. Nah, udah, kita enter. Ya, ada juga nih, kita coba lah ya. Kita enter juga bisa. Sudah ada perintah polyline-nya. Kita tandai dulu dari sini biar lurus. Set. Kita klik, kita tarik garis ke kanan. Kita itu kan perintahnya 200. Kita ketik 200, enter. Nah, udah kan. Ini yang nyetor ini tarik ke bawah. Set. Kita ketik 100, enter. Kita tarik ke kiri, kita ketik 200, enter. Lalu kita klik, kita tarik garisnya ke sini, juga bisa langsung klik. Nah, udah, enter. Nah, jadi kan, sekian dari video dari saya. Terima kasih. Teman, kali ini saya akan menjelaskan salah satu toolbar di
AutoCAD, yaitu bernama Arc. Arc sendiri merupakan toolbar yang digunakan untuk menggambar atau membuat suatu garis lengkung ataupun busur. Di sini sudah ada beberapa contoh yang akan kita gambar kembali di AutoCAD. Dan untuk yang pertama, ya ini adalah garis setengah lingkaran biasa dengan dimensi diameter 100 cm dan jari-jari 50. Dan kita akan membuatnya gambarnya di sini, yaitu dengan cara klik di toolbar Arc, lalu klik ke bawah dan cari Start, Center, dan End. Pilih di mana titik pusat lingkaran yang akan kita gambar, lalu klik, lalu kita geser ke kiri, lalu ketikkan jari-jari yang kita inginkan. Karena jari-jarinya tadi 50, kita ketik 50, lalu karena tadi setengah lingkaran, jadi sudutnya 180, lalu kita klik, dan sudah jadi seperti gambar yang seperti contohnya. Lalu untuk gambar kedua atau contoh kedua, yaitu adalah gambar busur, yaitu dengan dimensi 250 cm dan tinggi 80 cm. Untuk menggambar yang contoh kedua, yaitu kita harus menggunakan garis bantu, yaitu membuat garis bantu mendatar 250 dan membuat garis mendatar ke atas 80. Untuk menggambar garis bantunya sendiri, kita menggunakan polyline, yaitu kita tinggal klik polyline, lalu klik mau mulai untuk garisnya, lalu geser ke kanan, lalu ketik 250. Dan karena di sini tidak diketahui jarak dari titik sini ke sini, jadi kita terserah aja, yang penting atasnya 80. Lalu untuk yang tadi di sininya terserah, lalu ke atasnya 80, lalu enter, lalu escape. Dan untuk membuat garis busurnya sendiri, kita menggunakan Alt, lalu Alt klik ke bawah, lalu cari 3 point, dan tinggal menghubungkan ketiga titik ini. Mari kita hubungkan. Nah, sudah. Jadi untuk tinggi ini 80 cm, dan untuk lebarnya ini 250, sesuai gambar yang di sini tadi. Dan untuk contoh yang ketiga adalah busur di atas garis miring segitiga. Dan untuk yang membuat gambar seperti ini, kita memerlukan garis bantu lagi, yaitu dengan membuat segitiga terlebih dahulu, lalu membuat tinggi busurnya 50 cm. Yaitu yang pertama membuat garis bantunya dahulu, yaitu menggunakan polyline, klik polyline, lalu membuat garis mulai segitiganya ke samping ini 150, lalu enter, ke atas 100, lalu enter, dan ke bawah tadi segitiganya 200, lalu klik enter, ke atas 100, enter, lalu kita hubungkan dari titik ini ke titik ini. Lalu dikarenakan ini garis miring, untuk mencari garis tengahnya ini, kita cari cara manual. Di sini garisnya menunjukkan 223 cm, sekitar 223 cm. Kita bulatkan menjadi 224. 224 dibagi 2 yaitu 112. Yaitu kita tarik
ke sini sampai hijau-hijau, lalu klik 112, enter, dan lalu kita tarik ke atas sampai 90 derajat garis miring, lalu ketik 50 dan enter, lalu escape. Sudah terbuat yaitu garis bantunya. Setelah itu kita akan membuat garis busur yang akan melengkung di atas segitiga, yaitu dengan cara klik toolbar di art, lalu ke bawah cari 3 point, lalu kita hubungkan kembali ke 3 titik ini. Dan sudah jadi seperti gambar yang ada di contoh dengan segitiga dimensi 200 kali 100 dan tinggi busurnya 50. Dan untuk gambar keempat yaitu membuat seperti bunga ini, yaitu dengan cara untuk gambar yang keempat ini kita bisa tidak menggunakan garis bantu ya. Jadi kita langsung aja menuju caranya, yaitu klik arc, lalu cari start, center, dan end, lalu kita pilih di mana akan membuat gambar tersebut. Misalkan saya akan menggambarnya di sini. Di sini, lalu kita geser ke kiri sama seperti yang tadi pertama, dan karena dimensinya ini 100, jadi kita cari jari-jarinya yaitu 50, yaitu kita ketik 50 lalu enter. Dan selanjutnya adalah membuat garis yang kiri, yaitu dengan cara klik arc lagi dan start, center, dan end lagi, lalu kita arahkan kursor ini ke ujung lingkaran ke ujung busur yang tadi, lalu kita klik, kita geser ke bawah, lalu ketik 50 lagi dan enter, dan klik dan itu dilakukan berulang sampai 4 kali ya teman-teman. Jadi di sini kita buat busur, di sini kita buat busur lagi. Caranya tetap sama, yaitu dengan klik arc dan klik cari start, center, dan end, lalu kita klik di ujung sampai keluar hijau, geser ke kanan, ketik 50, klik enter, dan klik. Kita lakukan lagi, yaitu dengan cara start, center, klik arc bawah, lalu cari start, center, end, lalu klik cari ujung lingkaran yang tadi, klik, lalu geser ke atas, ketik 50, enter, dan klik. Dan untuk gambar yang keempat sudah jadi ya teman-teman. Jadi caranya gampang banget. Tadi tinggal buat di arc, lalu cari start, center, end, buat garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Dan untuk yang gambar kelima, untuk gambar kelima ini kita harus menggunakan garis bantu ya teman-teman. Karena untuk garis bantu yaitu persegi panjang dan garis 30 cm untuk menentukan tingginya. Untuk membuat persegi panjang yaitu dengan cara klik ini, lalu cari rectangle dan buat persegi panjang dengan diameter 150 kali 100, yaitu dengan cara klik dimana ingin ujung kiri bawah persegi panjangnya. Lalu untuk yang pertama yaitu 150 karena panjangnya 150, lalu koma untuk tingginya 100, lalu enter. Dan untuk garis batunya kita sudah
buat, dan sekarang kita buat garis bantu tingginya, yaitu untuk di sisi atas, samping kiri, kanan, dan bawah, yaitu dengan cara menggunakan polyline untuk mencari titik tengahnya. Karena di sini 150, jadi titik tengahnya itu 75, jadi kita klik 75, lalu kita ke atas, kita isi 30 cm, 30, lalu escape. Caranya sama dari samping kanan, kiri, bawah, yaitu dengan klik polyline, klik ujung, lalu untuk yang bagian atas dan bawah kita isi dengan 75, lalu kita geser ke bawah, kita isi 30, lalu escape. Dan untuk bagian samping kanan kiri sama, klik polyline, kita klik ujung hijau, kita tarik bawah, kita isi setengah dari dimensi persegi panjang 50, klik enter, lalu kita tarik 90 derajat, kita isi 30 cm, lalu escape. Tinggal yang terakhir kita bikin polyline dari ujung ke bawah 50 ya, maaf, bawah 50, lalu enter, kita tarik 90 derajat, kita isi 30, kita escape. Dan untuk membuat busur-busurnya kita menggunakan arc dan klik cari 3 point. Tinggal kita hubungkan di sini, di sini, di sini, lalu sini, sini, sini. Mari kita hubungkan. Caranya sama seperti yang ini ya, tapi tinggal diulang-ulang aja, yaitu dengan klik arc bawah, cari 3 point, tinggal kita hubungkan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan beberapa cara penggunaan dari toolbar draw. Dan sekarang saya di sini akan menjelaskan cara membuat sebuah objek kombinasi dari beberapa toolbar yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuat bunga dengan gabungan dari toolbar polygon dan arch atau busur. Jadi di sini yang pertama kita akan membuat polygon terlebih dahulu dengan 5 sisi. Kita akan membuat di atasnya. Yang pertama kita ketikkan shortcut dari polygon yaitu POL, enter, kemudian kita masukkan sisinya yaitu 5, lalu enter. Kita pilih titik tengahnya, kemudian kita pilih yang dari sisi, karena di sini ukurannya adalah dari titik tengah ke sisi, yaitu 150 cm. Jadi kita pilih yang circumvent about cycle, lalu kita ketikkan ukurannya yaitu 150. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan membuat kelopak bunganya ini menggunakan menu arch atau busur dengan shortcut yaitu ARC. Kemudian kita enter, lalu kita pilih titik start, center, dan end-nya. Untuk start kita ambil dari midpoint sisi yang atas terlebih dahulu ya, agar mudah yaitu ya. Jadi kita klik di sini untuk start. Lalu untuk centernya kita pilih sudutnya, sudut yang di atas. Kemudian untuk end-nya kita pilih lagi bagian center atau tengah-tengah dari sisinya yang seberangnya. Seperti ini. Lalu kita klik dan jadilah kelopak pertama. Kemudian kita ulangi sampai menghasilkan 5 kelopak. Jadi untuk mengulangi rumus ARC kita bisa dengan menekan tombol enter atau spasi atau menekan icon ARC lagi. Jadi kita
Ulangi rumus ARC. Pilih start, center, lalu end. Kita ulangi lagi. Start, center, lalu end. Start, center, lalu end. Dan kelopak yang terakhir, start, center, lalu end. Dan kelopaknya pun jadi. Untuk menjadikannya bunga, kita bisa menghapus poligon segi 5 tadi yang merupakan garis buntu. Kita hapus saja. Dan sudah jadi bunganya. Sekian tutorial dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.